Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa Damai Indonesia. Aku senang sekali kembali menjumpai Anda selama 90 menit ke depan, pemirsa. Kita akan mendengarkan nasihat sekaligus tausiah dari guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah di tengah-tengah masjid. Ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Dan alhamdulillah kita bersiaran dari Masjid Baitul Haq, Jalan Puri Gading Utara Raya, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Menarik sekaligus menjadi perhatian, sekaligus menjadi keprihatinan bagi kita semuanya. Apa yang menjadi viti yang kita saksikan baru saja, bahwa apakah perilaku menyimpang ini bagian daripada kurangnya kasih sayang, bagian daripada kurangnya perhatian dari keluarga kita. Nah, untuk itulah pemirsa, kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya berdoa kepada segenap pemirsa Damai Indonesiaku, baik yang ada di masjid ini ataupun yang sedang menyaksikan tayangan ini, semoga rumah tangga kita selalu dalam keadaan barokah dan terhindar dari huru hara fitnah akhir zaman yang sangat menyimpang. Seseorang yang menyimpang berarti keluar dari fitrah kehidupan. Penyimpangan terjadi karena ia melanggar ketentuan syariat-syariat yang telah digariskan. Lalu bagaimana peranan orang tua dalam membentuk karakter anak yang sesuai dengan fitrah dan menjadikan anak yang soleh dan soleha? Tentunya tidak lepas dari arahan Allah dan Rasulnya. Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dilarang bagi seorang mukmin ataupun mukminat ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, telah menetapkan sebuah aturan, mengambil aturan-aturan yang lain di luar Quran dan hadis. Dan ada ancaman di kalimat ini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mengambil aturan di luar aturan Allah dan Rasulnya, di luar Quran dan hadis, faqad dhalalan mubina, maka ia dolal, sesat dengan sesat yang nyata. Itu kenapa ayat ini melarang seseorang menyimpang dari aturan Quran dan hadis, sebab ini merupakan ketentuan yang baku yang tidak bisa diubah-ubah. Pemirsa Damai Indonesiaku, dengan demikian Quran menjadi pedoman agar hidup kita bahagia. Lalu bagaimana agar membentuk anak yang sesuai dengan Al-Quran? Faktor yang pertama, Anda harus tahu 5 tipologi anak menurut Al-Quran. Yang pertama, anak adalah fitnah. Ini nih, kalau tidak dijaga dengan baik, bisa menentukan arah Anda menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang buruk. Maka baca surat Al-Anfal ayat ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah, hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Fitnah itu ujian. Itu kenapa orang tua harus paham. Karena anak adalah ujian, maka berhati-hatilah dalam mendidik dan membentuk karakternya. Tipologi yang kedua, anak itu adalah perhiasan.
Namanya perhiasan, menyenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Karena anak itu perhiasan dan juga merupakan bagian dari syahwat yang menyenangkan, maka cukup berhati-hatilah. Terkadang ada orang yang tergelincir dari ketaatan saking terlalu cintanya kepada anak. Tipologi yang ketiga, anakmu musuh. Apakah bisa anak yang Anda pelihara menjadi musuh di masa depan? Tidak sedikit di panti jompo, anak-anak yang sukses meninggalkan perawatan emaknya di panti jompo. Saat kecil, orang tua merawat anaknya, ketika orang tua sakit stroke, orang tuanya dilemparkan ke panti jompo. Ini menandakan anakmu bisa menjadi musuh. Buka surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum fa in ta'fu wa tasfahu wastaghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka anak bisa menjadi musuh, bahkan bisa membuat celaka orang tuanya kalau kita salah dalam mendidiknya. Nah, yang keempat, faktor adalah anak sebagai amanat. Quran surat Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Didiklah keluargamu, didiklah anak-anakmu dari api neraka. Karena ia amanat, maka kita harus tahu konsepnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, anak sebagai penyejuk jiwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah tahu tipologi anak menurut Al-Quran, barulah Anda menentukan sasaran. Bagaimana menghadapkan anak ke jalan yang benar. Langkah yang kedua adalah kembalikan anak kepada fitrahnya, Pak. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu, agama ini, kepada agama yang lurus. Fitratallahi lati fatara nasa 'alaiha. Sebab manusia dilahirkan penuh dengan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah kesucian. Maka barang siapa yang mendidik anaknya di luar fitrah, maka pasti akan menyimpang. Fitrah yang pertama adalah fitrah keimanan. Didiklah anak kita untuk dikembalikan kepada faktor agama. Karena agama ini faktor yang mutlak. Seseorang diajari tauhid agar keimanannya menjadi kuat. Seseorang yang menyimpang dari faktor keimanan, maka pasti perilakunya dekat kepada maksiat dan dosa. Fitrah yang kedua adalah fitrah nalar dan pengetahuan. Manusia diberikan akal untuk berpikir, mencari pengetahuan untuk menjadikan dirinya yang lebih baik. Fitrah yang ketiga adalah fitrah seksualitas dan cinta. Manusia cuma terdiri atas dua, Pak. Laki-laki dan perempuan. Tidak pernah manusia separuh laki-laki dan separuh perempuan, atau yang namanya waria. Wanita tapi pria. Waria ini menyimpang. Gay itu menyimpang. LGBT itu menyimpang. Karena fitrahnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Perempuan berpasangan dengan laki-laki. Normal gak sih? Normal ale, ya enggak? Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Normal gak sih? Kalau perempuan dengan perempuan normal gak sih? Itu namanya menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena faktor tadi, orang tuanya tidak mengarahkan kepada faktor yang menjadi fitrah antara cinta dan seksualitas. Karena fitrahnya manusia cuma ada dua, kecenderungan menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Tidak pernah diciptakan menjadi banci. Nah, faktor yang keempat, fitrah dari individualitas dan sosialitas. Kita menjadi makhluk yang memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Yang terakhir dari saya adalah bagaimana mengolah asuh yang benar menurut Quran dan hadis. Yang pertama adalah ajari anak kita konsep pola spiritualitas ilahiyah. Apa itu spiritualitas ilahiyah? Konsep hidup mendidik anak harus berpatokan kepada agama. Sehingga orang tua yang menjadikan ketentuan kekuatan agama dalam mendidik keluarganya, insya Allah akan terhindar dari penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Semoga Anda menjadi orang tua yang baik,
orang tua yang bisa mengajak anak kepada jalan yang fitrah, yakni spiritualitas ilahiyah, kembali kepada Quran dan hadis dalam mengelola rumah tangga ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka di segmen 1 ini menjadi sebuah anugerah sekaligus fitnah ketika kita tidak bisa menjaga sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak. Ketika kita tidak bisa menjaga, artinya tidak bisa mengarahkan sesuai Quran dan Sunnah. Menjadi anugerah ketika kita mampu mendidik dan juga mengarahkan apa yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana pentingnya menjaga fitrah seksual terhadap keluarga, terhadap anak. Nah, itu nanti sepenuhnya selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih dalam Damai Indonesiaku, dan tema yang sangat menarik ini yaitu bagaimana perilaku menyimpang ini tentunya sangat meresahkan bagi kita semua, tentu bagi kita yang beriman, bagi kita insan beriman. Namun itu peran penting orang tua dan juga keluarga harus hadir di sana, bagaimana mengarahkan, termasuk juga bagaimana perilaku seksual, pendidikan seksual bagi keluarga. Nah, tema yang sangat menarik ini pemirsa, ini juga bisa Anda bergabung lewat pertanyaan di Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi, Anda bisa bergabung untuk bertanya lewat media sosial kami atau Instagram kami, @damaiindonesiaku_tv1. Nah pemirsa, tema yang menarik ini akan dilengkapi di segmen ini bersama guru kita, Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Haq dan pemirsa TV One dimanapun berada, baru kemarin kita mendengar berita digerebek laki-laki pasangan sama laki-laki. Itu ngapain Pak kalau laki-laki pasangan sama laki-laki? Diapain Pak? Bu, kalau perempuan kawin sama perempuan kira-kira ngapain? Itu disebut dengan penyimpangan. Banyak sebenarnya penyimpangan, ada yang sadisme ya. Iya, termasuk juga waria, itu bagian dari penyimpangan seksual. Tidak tahu terhadap fitrahnya atau menyimpang dari fitrah seksualitasnya. Allah memberikan fitrah seksualitas, fitrah tentang jenis kelamin kita, hanya ada laki-laki dan ada perempuan. Makanya kalau masuk toilet nggak ada toilet yang ketiga antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau berpasangan itu adalah pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau ada laki-laki pasangan sama laki-laki, ini tidak normal. Dan bahayanya di akhir zaman sudah 30 negara yang mengesahkan perkawinan, bukan pernikahan, sejenis ini. Baru-baru ini disahkan di Thailand. Nah, yang seperti ini harus diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Memang kita oleh Allah Subhanahu wa taala normalnya laki perempuan, tapi Allah kadang-kadang menciptakan yang tidak normal. Dengan kekuasaan Allah, antara laki dan perempuan disebut dengan namanya khunsa, disebut dengan waria ya bagi kita. Tapi ini harus diobati. Jadi Bapak sekalian, ada yang memang normal ya, kita ini diciptakan oleh Allah, ada yang memang oleh Allah diciptakan tidak normal. Ada yang awalnya normal tapi karena dia kebawa pergaulan dan perhatian orang tua dan bermasyarakat menjadi tidak normal. Kita sayangi semua. Yang tidak normal kita sayangi. Gimana kita obati menjadi jadi normal. Jangan kita kutuk. Karena kadang-kadang sama dengan orang yang diciptakan oleh Allah, ada yang ganteng,
Ada yang hidungnya mancung, ada yang cantik, ada yang tinggi, ada yang bagus. Ada yang memang oleh Allah diciptakan kurang sempurna dengan kekuasaan Allah. Maka begitu juga kejiwaan tentang fitrah seksualitas, ada yang tidak sempurna, kita sayangi. Maka fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah as-sifatul lati yattasu biha kullu mawjudin fi awwali zamani khalqatihi. Jadi sifat yang bawaan mulai awal dilahirkan, awal diciptakan itu adalah namanya fitrah. Fitrahnya kita itu semuanya pasti bertuhan. Tapi kadang-kadang ada yang tidak tahu Tuhan dan mengingkari terhadap kepada Tuhan. Ini pada diam semua ngemikir gitu ya. Ini saya termasuk normal atau tidak normal? Lingkungan. Jadi kemarin tuh ada yang punya istri ikut-ikutan, begitu kan gak normal. Punya istri di rumah ditinggal dengan laki-laki lain, bukan dengan perempuan. Sudah itu penyimpangan dengan laki-laki, dia pun punya istri. Makanya dulu Allah Subhanahu wa taala mengkutuk kaum Nabi Lut. Kenapa? Itulah gambaran. Kalau tidak karena diciptakan Al-Quran mungkin kita nggak percaya. Tapi karena Al-Quran yang menceritakan ternyata ada. Mulai zaman dulu kaum Nabi Lut yang laki-laki senang pada laki-laki. Coba. Dan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana sikap kita menjaga fitrah seksualitas. Ini kalau laki-laki nyari laki-laki, sekarang nanti banyak perempuan yang nggak dapat jodoh. Kalau perempuan senang sama perempuan, kawin sama perempuan, nah laki-laki mau nyari siapa? Kemudian siapa yang melahirin? Punah nanti manusia Bapak sekalian. Ini disebut dengan penyimpangan yang harus kita luruskan. Gimana caranya? Bapak Ibu sekalian barangkali punya pengalaman dalam keluarga atau tetangga atau jamaah. Mari kita bersama-sama kembali kepada fitrah kita yang diajarkan dalam Islam. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam Islam? Kita mulai dari apa? Dari kita mencari jodoh dengan cara yang islami. Jangan nunggu kecelakaan dulu baru dinikahin. Jangan sampai kita ini belum menikah sudah melakukan yang sebagaimana orang suami istri. Dari situ diajarkan dalam Islam. Jangan kita ini kumpul antara laki perempuan yang bukan mahramnya. Kita ajari dari kita mulai lahir, anak kita lahir dari umur baru dilahirkan sampai umur 2 tahun, laki perempuan itu semuanya dekat dengan ibunya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Bagi anak yang dilahirkan oleh kita Bapak Ibu sekalian, itu disusuin 2 tahun kalau pengen sempurna susuannya. Kalau nyusu kepada siapa? Ke bapak apa ibu? Ada nggak bapak yang nyusuin? Nggak ada. Makanya dia dengan ibunya. Dengan ibunya 2 tahun. Dipeluk ibunya, malam dengan ibunya, pagi dengan ibunya. Kemudian ketika dia sudah lebih dewasa lagi, dari umur 3 sampai umur 7 tahun apa? Dia sudah dikenalkan identitas dirinya. Ini laki-laki, ini perempuan, pakaiannya pun begitu. Umur 7 tahun anak-anak sudah dilatih untuk sholat. Maka dia kalau laki-laki dekat dengan bapaknya, kalau perempuan dekat dengan ibunya. Umur 10 tahun anak-anak sudah diajari mereka identitas seksualitasnya. Maka dia harus menjadi dirinya. Dan dia sudah mulai mengerti biasanya nih laki dekat dengan ibunya, perempuan dekat dengan bapaknya. Sehingga sebagai laki-laki mengerti tentang lawan jenisnya. Dan sebagai perempuan mengerti lawan jenis. Pada umur 15 tahun anak-anak sudah tumbuh menjadi anak yang normal. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Kalau ini yang terjadi tengah-tengah kita, insya Allah anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang normal seksualitasnya dan bisa membentuk keluarga yang baik dan insya Allah tidak ada penyimpangan secara seksualitas.
Terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haji Khairul Nafis yang telah melengkapi tema yang sangat menarik ini, yaitu perilaku menyimpang. Apakah ini akibat dari kurangnya kasih sayang dari keluarga? Itu tadi yang sampaikan oleh Kiai Haji Khairul Nafis, bagaimana peran penting orang tua untuk melakukan pendidikan seksual, pendidikan keimanan bagi anak-anak. Nah pemirsa, saya yakin banyak pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah, namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah siap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah, di tengah-tengah bulan Sya'ban yang mubarak ini seperti biasa, acara ini selalu berbagi hadiah, berbagi barokah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ya, untuk jamaah yang telah hadir, bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya, Anda berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Berkaitan dengan tema rumah tangga dan keluarga adalah pilar utama untuk mencetak generasi yang sesuai dengan fitrah dan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Pertanyaannya adalah, di dalam surah disebutkan sebuah kalimat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nasu wal hijarah. Pertanyaannya adalah, ini terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Silakan yang muda yang berprestasi, silakan Mbak. Ya, sebelum menjawab tahan dulu, sebutkan identitasnya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siva. Siva usia berapa Siva? Usia 19 tahun. Masya Allah, semoga menjadi anak yang soleh ya. Oke Siva, kalimat itu sering terdengar ya. Artinya sudah paham, keluarga adalah pilar untuk menjadikan anak-anaknya generasi yang baik. Di surat apa dan ayat keberapa? Surat At-Tahrim ayat 6. Wah, takbir, Allahu Akbar. Langsung dijawab dengan cerdas. 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Masya Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Perilaku menyimpang akibat kurang kasih sayang. Nah, kita memberikan tanda tanya besar di dalam tema yang menarik ini. Namun menjadi pertanyaan ketika tadi disampaikan oleh Kiai Haji Khairul Nafis bahwa orang-orang yang menyimpang seperti ini jangan langsung kemudian dilakukan kekerasan begitu ya, tapi harus lakukan kasih sayang. Tapi ketika kita memberikan kasih sayang tapi serasa tidak henti-hentinya kasus seperti ini ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi dalam sesi tanya jawab. Oh ya, kami akan ingatkan kembali lagi pemirsa, untuk bagi Anda yang ingin bergabung atau mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, Anda bisa nanti masuk dalam segmen Nasihat Ustadz. Nah, Anda bisa follow, kemudian Anda ketik di kolom komentar kami di akun Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Nah, kami persilakan kepada para jamaah yang sudah siap mengajukan pertanyaannya. Bapak Supardi, boleh berdiri Pak Supardi, yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Supardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ustadz. Mohon pertanyaannya singkat saya Ustadz. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dari usia dini sampai dengan remaja ketika informasi begitu deras, gadget, TV, semua tidak terbatas, informasi dari internet. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita dari mulai kecil sampai dengan remaja agar mereka tidak mempunyai perilaku yang menyimpang. Singkat saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Riza Muhammad. Masya Allah, seorang bapak dan ibu punya tanggung jawab. Tadi di awal saya katakan kalau ada tipologi anak menurut Al-Quran, maka salah satunya tipologinya adalah surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anakmu adalah amanah. Yang namanya amanah, maka faktor dalam mengelola amanah ini tidak sembarangan.
Dan faktor utama adalah pendidikan spiritualitas ilahiyah. Spiritualitas ilahiyah adalah faktor agama, keimanan dikembalikan kepada sana. Maka seseorang Bapak Ibu yang menjadikan rumah tangganya selalu berpulang kepada agama, mendidiknya dengan cara agama, aturan-aturan yang mengikuti agama, seperti faktor salat misalnya, muru awladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu salat pada usia 7 tahun. Berarti angka 7 ini sudah harus diperkenalkan salat-salat yang baik. Karena itu adalah pilar yang menentukan. Salat adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dari sana ketika salatnya baik, maka urusannya akan baik di hadapan Allah. Nah, aturan-aturan agama mulai diterapkan. Contohnya, anak laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur dalam satu kamar. Apabila sudah usia balik, bahkan laki-laki dengan laki-laki tidak boleh dalam satu selimut lah tidurnya. Tidur laki-laki dengan satu laki satu ranjang tidak boleh satu selimut. Perempuan tidur dengan perempuan dalam satu ranjang tidak boleh satu selimut. Karena akan terjadi hal-hal yang mustahil atau hil-hil yang mustahil. Ini aturan agama. Nah, ketika aturan-aturan ini dipakai sesuai dengan urutan syariat, maka insya Allah semua akan baik-baik saja. Kan tadi di awal saya sudah perkenalkan bagaimana aturan yang Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Betul? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau sudah ada ketentuan aturan dari Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba ambil aturan-aturan yang lainnya. Maka aturan hidup untuk mendidik anak sumbernya adalah Quran dan hadis. Nah, yang kedua, kalau sudah terlanjur nih guys, masalah terjadi nih, ya gimana solusinya? Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Tetap berpegang teguh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selesaikan masalah itu dengan doa dan munajat kepada Allah. Karena Allah yang punya kekuatan untuk mengubah sebuah keadaan. Minta kepada Allah, ya Rabb, bantu aku ya Rabb, masalah ini begitu berat ya Rabb, aku bermunajat padamu ya Rabb, bantu aku menyelesaikannya. Yang kedua, saya setuju dengan pendapat dari Kiai Haji Khalil Nafis. Jangan terlalu menjas, jangan terlalu menjatuhkan orang ketika orang itu sedang dalam masalah. Sebab apa? Kullu bani Adam khata wa khair hatta inat tawabun. Setiap orang berpotensi berbuat salah dan lupa. Betul? Apakah Anda tidak pernah berbuat dosa? No way. Apakah Anda tidak pernah berbuat salah? No way. Semua orang berpotensi. Tetapi ingat, sebaik-baik kesalahan ia menyadarinya, bertobat dan mampu dan mau untuk memperbaikinya. Maka jangan menjas, jangan menjatuhkan. Dengan cara apa? Dengan mau'idotil hasanah, nasihat yang baik. Karena hidayah itu di tangan Allah. Allah yang menurunkan hidayah kepada seseorang. Kalau kita telah berusaha melakukan cara-cara yang santun sesuai dengan syariat, mohon hidayah dan petunjuk kepada Allah, diharapkan nasihat itu akan merubah seseorang menjadi hamba yang lebih baik. Insya Allah semoga bermanfaat. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad, termasuk juga memberikan keterangan dan juga penjelasan kepada anak-anak kita ya. Ketika anak-anak itu mulai bertanya hal-hal organ vital, kemudian juga mengenai seksualitas, ini juga perlu informasi yang jelas, yang gamblang. Jangan kemudian mungkin orang tua juga ragu-ragu, mungkin menggunakan bahasa lain, akhirnya anak ini mencari-cari dengan tidak sesuai arahan, akhirnya ya nauzubillah, sesuatu yang tidak kita inginkan akhirnya terjadi. Nah, kami persilakan untuk selanjutnya Mbak Rani ini ya yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani. Sebelumnya izin bertanya Ustadz, mengenai penyimpangan seperti ini. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berpacaran dan menormalisasi sentuhan seksual ataupun hubungan seksual. Saya ingin minta tips dan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut agar kita terhindar. Terima kasih Ustadz. Baik, pertanyaan menarik dari Ukhti Narani. Silakan ya Haji Khalil. Terima kasih.
Saya ingin melanjutkan dari Iya. yang disampaikan oleh Ustadz Reza tadi. Silakan, ya. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah Pak anak-anak kita untuk sholat ia umur 7 tahun. Kenapa ada umur 7 tahun? Itu disebut dengan umurnya tamyiz. Anak sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan sudah persiapan untuk morohakah, munculnya ke perempuan atau munculnya ke laki-lakian. Maka di umur 7 ini anak perempuan harus dekat dengan ibunya. Anak laki-laki dekat dengan bapaknya. Kenapa? Dia biar diskusi tentang perempuan dengan ibunya, diskusi tentang laki-laki dengan bapaknya. Contohnya, ini anak sudah muncul kewanitaannya. Dia udah mulai ragu, perubahan fisik sudah muncul, apalagi anak-anak sekarang. Makanan-makanan yang enak tuh cepat sekali menstruasinya. Itu kan diskusi dengan siapa? Ma bapaknya malu. Diskusi sama ibunya. Maka ibu-ibu jangan sampai tidak ngerti ini. Nggak ngerti tentang haid, tentang bagaimana suci, bagaimana istihadah. Terus berkenaan dengan kewanitaan-wanitaan itu harus disampaikan. Begitu juga laki-laki mau mimpi basah. Apa kewajiban mandi besar dan seterusnya. Nah, pada kita meladeni anak-anak seperti ini, itu memitigasi anak penyimpangan. Ketika umur 10 tahun, anak-anak sudah, mungkin sebagian sudah haid, sebagian juga, tapi sudah tampak kewanitaannya, dia harus sudah mulai cross. Menjelang nanti akil baligh 15 tahun. Dia tidak boleh menjadi perempuan yang tak mengerti laki-laki, tidak boleh menjadi laki-laki yang tidak mengerti perempuan. Harus cross. Artinya apa Bapak sekalian? Mendidik anak perempuan itu 75% harus diasuh oleh ibunya yang perempuan, disebut dengan sekarang itu dengan feminitasnya, keperempuannya. Ketika anak laki-laki maka 75% anak laki-laki adalah harus dididik oleh bapaknya sebagai karakter maskulinitas, kelaki-lakiannya. 25% ngerti terhadap perempuan. Nah, ini menjaga dari sebelum terjadi. Untuk mitigasi begini, maka keluarga harus ada figur di dalam rumah tangga. Maka biasanya terjadi penyimpangan itu tadi, kasih sayang dalam keluarga. Di dalam keluarga tidak menemukan figur ibu, tidak menemukan figur bapak, kemudian ketemu dengan teman sebaya. Teman sebaya, tadi pertanyaannya, sekarang bukan lagi hanya teman yang ketemu. Teman sebaya sekarang ketemunya di TikTok, ketemunya di YouTube, ketemunya di IG, ketemunya di mana, nggak jelas. Kalau ini tak terkontrol, maka anak yang dilahirkan oleh ibu muslim bisa saja karakternya menjadi karakter non muslim. Anak yang dilahirkan dari keluarga yang baik-baik tapi disabotase oleh informasi, disabotase oleh berita-berita, hiburan-hiburan, tontonan-tontonan yang melenceng dari keluarganya. Gimana cara memagarinya? Sedari awal harus sudah dipegang anak kita. Maka kalau saya maknakan dengan sekarang, kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak itu pada dasarnya baik, tapi bisa disabot oleh apa? Oleh media, disabot oleh informasi. Ya, bisa dirampas oleh keadaan pergaulan itu. Kalau udah terlanjur bagaimana? Nah, ini kan terlanjur. Makanya kita sebelum terlanjur ini perlu didengarkan. Bukan hanya ada cewek cantik lamar gak ada persiapan bagaimana mendidik anak. Oh, yang penting gede ada orang lamar, iya saja. Butuhnya kita ngaji dan terus ngaji biar ngerti. Seringkali anaknya sudah gede baru ngaji. Oh iya ya, dulu saya salah. Gak ngerti bagaimana mendidik anak. Tua itu pasti menjadi orang tua itu tak semua orang bisa. Makanya kita terus kalau udah terjadi Pak bagaimana? Maka lindungi anak-anak kita dengan agama. Agama itu fardhu ain. Bagi setiap individu harus belajar agama. Jadi nonton apapun, apa yang ada dalam media, dia itu bisa memproteksi diri. Karena tak semua orang bisa memproteksi diri, maka Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah agar membatasi usia umur dari anak yang menggunakan media sosial. Gak semuanya punya kedewasaan. Kita minta
Katanya regulasi sedang dibuat. Bagi kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kalau pegang handphone jangan dilepas, dilihat, di tracking. Ini yang ibu-ibunya yang gatek. Kalah sama anaknya. Sama-sama punya IG, itu diblok ibunya biar nggak nonton punya anaknya. Betul? Betul. Dia pintar caranya. Historinya dihilangin, saya nggak bisa dilacak. Berarti anak sudah seperti ini, anak sudah mulai nggak benar. Kenapa? Sudah nggak jujur. Maka tanamkan kepada anak pendidikan jujur. Salah, bisa jujur ngaku salah. Baik. Makanya tadi nggak usah kita menggunakan kekerasan. Disayangi, tapi arti disayangi bukan dibiarkan dia menyimpang. Disayangi untuk diajak ke jalan yang benar. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis. Satu apresiasi bagi apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Berat memang ketika kita menjadi orang tua harus mendidik, khususnya bagi orang tua, mendidik bagaimana mengenalkan, termasuk apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Namun yang menjadi perhatian adalah daripada nanti berat timbangan di akhirat kita nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban. Nah pemirsa, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, termasuk bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, sekali lagi kami sampaikan @damai_indonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Penanya berikutnya ada Pak Nardi dan Ibu Rahti, ini berkaitan dengan tema besar kita, perilaku menyimpang, apakah ini akibat dari kurangnya kasih sayang? Nah, nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilahkan terlebih dahulu Pak Nardi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Ustadz Riza terlebih dahulu. Silakan Pak Nardi, boleh berdiri. Ya, sudah nyala Pak? Gak usah dikotok-kotok lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai anak yang biasa dimarahin oleh mungkin bapaknya ataupun ibunya. Kemudian anak ini sering menjadi pendiam, minder, dan juga menyendiri. Nah, ini apakah seperti itu pengaruh dari amarah orang tuanya ini? Jadi anak ini jadi bebel ataupun kecerdasannya jadi berkurang, sehingga anak ini apakah nanti kalau tidak dikasih terapi menjadi penyakit yang menyimpang. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penyimpangan tentang seksualitas juga. Apakah ini dampaknya akan berdampak pada perilaku yang menyimpang gitu ya Pak ya? Ya, demikian. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Dialog adalah hal yang paling penting yang harus orang tua kedepankan dalam masalah anak. Sekarang saya mau bertanya nih, mana yang lebih sering disebutkan, dialog antara bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya? Salah. Banyak yang tidak disadari kalau ternyata rata-rata di Al-Quran disebutkan yang paling banyak adalah dialog bapak dengan anaknya. Wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman surat 31 ayat 13. Luqman berbicara kepada anaknya dengan kalimat ya bunai. Ya bunai itu kalimat yang lembut dengan sentuhan yang lembut. Anakku sayang. Jadi bapak nggak perlu bentak-bentak kali Pak. Di ayat ini diajarkan dialog bapak dengan anak itu harus lembut. Ibrahim berkata kepada Ismail anaknya, falamma balagha ma'ahu sa'yan qala ya bunayya inni ara fil manam. Anakku sayang, aku kemarin bermimpi menyembelihmu. Artinya kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang emosi sudah pasti tidak menemukan solusi. Anak kalau tambah dikerasin tambah jadi loh. Anak semakin ditekan tambah mental seperti efek bola. Nah harusnya apa? Slow motion, santai aja. Karena Al-Quran selalu mengajarkan dialog kepada anaknya dengan kalimat-kalimat yang santun. Ya bunai, anakku sayang. Maka faktor pertama Pak, dialog
yang harus bapak kedepankan dengan anak dengan kalimat-kalimat yang santun. Kalau tidak menggunakan kalimat-kalimat yang santun, maka cenderung orang itu lari dari kita. Fabima rahmatan minallahi linta lahum. Kalau tidak karena rahmat Allah, orang tidak akan simpati kepada Rasulullah. Itu kenapa metodologi dakwah Nabi itu dengan kelembutan. Fitrahnya saja kita kasih nasihat sama orang dengan cara yang kasar. Kira-kira ibu menerima gak sih? Ibu memang nasihatnya bagus nih, terus tapi kalimatnya hei, gak pakai kaos kaki, neraka loh. Nah kira-kira ibu terima gak? Enggak kan? Sombong amat sih. Harusnya gak begitu kan? Ngomong yang lembut, Bu, mohon maaf. Boleh ke belakang sebentar, mau bicara berdua. Ya, saya ada kaos kaki. Ibu lupa kali ya. Ini saya kasih, pakai ya, enak nggak? Enak. Terima kasih. Perhatiannya beda dengan yang menjas langsung menjadikan ahlu neraka. Maka faktor yang pertama Pak, gunakan metodologi dialog dan kelembutan. Nah yang kedua, untuk punishment. Apakah perlu punishment kepada anak? Perlu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abnasana 10 sinin. Kalau anakmu tidak mau salat, wadribuhum 'alaiha, pukul dia. Berarti ada punishment. Punishment itu hukuman hadir karena pelanggaran. Apakah perlu hukuman atas sebuah pelanggaran? Perlu. Punishment itu perlu. Seperti ibu kalau melanggar itu ada hukumannya. Dalam surat An-Nisa 34, wallati takhafuna nujuzahunna. Perempuan yang nuzuz durhaka, perempuan yang nuzuz durhaka, yang pertama terapinya faiduhun, nasihati. Kalau tak mempan, wahjurhumna fil madhaji, pisahkan tempat tidurnya. Kalau tak mempan, wadribuhum, pukul. Oh ternyata boleh mukul perempuan, boleh. Kalau istrinya durhaka, tapi mukulnya ada aturannya guys. Tidak boleh di bagian wajah dan mukulnya harus lembut. Contohnya, nah. Kenapa? Kenapa? Ini syarat aja. Kalau laki-laki sudah marahnya luar biasa, dilembutin sudah, pisah ranjang sudah, wadribuhum, pukul dia. Kalau dipukul tetap tidak mempan dan tetap durhaka, terpaksa faktor yang terakhir. Pulangkan saja aku pada, kasihan deh lo dipulangkan. Nah ini faktor. Jadi Bapak, punishment itu perlu, hukuman itu perlu. Karena apa? Terkadang dengan pukulan yang lembut atau pukulan yang agak sedikit mengagetkan anak, kalau tindakan kita sudah di atas nasihat, itu perlu agar dia sadar. Nah, metode-metode yang diajarkan Quran dan hadis harus kita serap maknanya. Dengan demikian insya Allah masalah-masalah yang ada di sekitar kita selama berpulang kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, semua akan baik-baik saja. Amin. Selamat mencoba. Baik, terima kasih Ustadz Riza. Namun yang tidak kalah penting selain punishment juga ada reward ya Ustadz ya, ketika anak kita sudah berhasil atau kita berikan apresiasi terhadap anak-anak kita. Nah berikutnya kami persilakan Ibu Rahtini. Silakan Ibu Rahtini, nanti Kiai Haji Khalil Nafis yang akan menjawabnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Seperti kita ketahui Pak Ustadz, pendidikan itu ada 3 faktor. Faktor keluarga, di sekolah dan masyarakat. Di masyarakat sekarang seperti tadi Ustadz katakan sudah ada sosial media. Jadi pergaulan masyarakat sudah masuk ke rumah kita, bahkan ke kamar-kamar anak-anak kita. Pertanyaan saya, bagaimana sebagai orang tua? Tadi juga Ustadz sudah mengatakan nanti akan dibatasi anak-anak yang mempunyai sosial media, misalnya IG atau Facebook. Tapi bagaimana usaha orang tua Ustadz? Supaya kita bisa memantau putra-putri kita yang berada dalam lingkungan masyarakat. Apakah peran masjid atau majelis taklim untuk
ikut mendidik putra putri kita. Seperti contoh Ustadz, maaf kalau terlalu lama. Rumah saya tuh dekat lapangan. Kalau saya mendengar asar aja sudah main basket, masih udah duk kedengaran sekali gitu. Nah, saya dan suami sudah pernah itu menegur, tapi ya seperti siapa emang kamu gitu kan Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz, menurut Ustadz caranya kita bisa juga ikut mendidik masyarakat supaya tidak ada perilaku yang menyimpang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran kita bagaimana mendidik masyarakat agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang apalagi terhadap anak-anak kita ya Bu ya. Baik, silakan ya Khalil. Bapak Ibu sekalian, Allah tuh memberikan kehidupan. Ada yang private seperti kamar, ada yang lebih luas ruang keluarga, ada yang lebih luas lagi adalah ruang tamu, lebih luas lagi di luar rumah, atau di luar rumah di dalam pagar, ada juga di luar pagar. Itulah mungkin tingkatan-tingkatan di dalam kehidupan kita. Ada yang itu masuk di dalam private. Makanya anak kalau sudah mulai dewasa jangan sampai masuk sembarangan di 3 hal itu. Ba'da maghrib, ba'da subuh, dan ketika kita siang hari. Diajari anak kita masuk kamar ngetok pintu. Karena tidak boleh yang intim suami istri itu diketahui oleh anak. Itu sangat private. Begitu juga di dalam keluarga yang sederhana. Mengajari anak-anak itu sudah sopan. Jangan karena di rumah ibu-ibu terus pakaian kelihatan oleh anak laki-lakinya. Bahkan kalau sudah besar anak laki-lakinya dengan ibunya, pelukannya jangan terlalu dalam. Meskipun dengan anak. Begitu juga bapak dengan anak perempuan juga dibatasi. Lah sekarang malah tidak ada hubungan keluarga pun pelukannya rapet banget. Seakan-akan nggak ada kecurigaan. Di Islam sudah diajarkan Bapak-Ibu sekalian hukumnya bagaimana kita di dalam keluarga dan dengan luar keluarga. Yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan. Tadi disebutkan oleh Ustadz Reza itu pakai sarung itu sendirian. Ini pakai wadimor saya. Nah kalau sudah senyum begini besok ditambah wadimurnya ke rumah nih. Karena udah dekat Ramadan ini ya. Insya Allah nanti berapa kardus datang ke rumah. Kalau dipakai sendiri wadimur ini baik. Tapi jangan sampai satu wadimur isinya 2 laki-laki. Itu nggak boleh. Atau satu wadimur pakai sarung ini juga boleh 2 perempuan. Jadi sarung ini enak, pantas kalau dipakai dengan baik. Nggak ada sefleksibel sarung Bu. Maka kalau di rumah istri saya paling senang kalau saya pakai sarung. Karena bisa dibuka ke atas, bisa dibuka ke bawah. Kalau celana nggak bisa dibuka ke atas Pak, dia harus dibuka ke bawah. Ini contoh Bapak sekalian bagaimana di dalam kehidupan yang baik dalam private nggak boleh lebih di luar. Maka di dalam rumah pun berpakaian itu sudah diajarin. Anak-anak jangan sampai laki-laki pakaian perempuan. Ajari maka bareng dengan bapaknya biar nanti ketika anak umur 10 tahun itu bersama dengan bapaknya, anak sudah mengerti tentang bagaimana perempuan itu butuh laki-laki, butuh figur. Kalau tidak nanti nggak pernah mengenal laki-laki, dia hanya 100% perempuan, dia nggak butuh laki-laki. Dan sekarang sudah banyak di kota-kota besar itu, apalagi kalau perempuan sudah banyak duit, udah nggak butuh laki-laki. Biasanya perempuan kalau nggak punya duit nyari laki-laki. Kalau punya duit nggak butuh laki, ngapain laki? Gue udah punya duit. Itu kalau perempuan. Beda dengan laki-laki Bu, makin nggak punya duit takut sama perempuan. Ketawa, pas banyak duit nyari perempuan. Makanya biasanya yang nikah lagi yang duitnya banyak. Kalau yang enggak duitnya banyak laki-laki enggak bakalan berani nikah lagi. Ini fitrah. Makanya harus ada dari perempuan itu figur laki-laki yang diidolakan seperti bapaknya sehingga mencari laki-laki. Yang dari laki-laki juga ada figur dari ibunya untuk mencari apa? Perempuan. Sehingga Allah menciptakan keduanya adalah fitrah seksualitas itu. Kalau dalam keluarga baik, maka masyarakat baik.
Kalau keluarganya tidak baik, pasti implementasi pada masyarakat tidak baik. Dalam penelitian Bapak Ibu sekalian, dulu di sini masih banyak orang-orang yang tawuran, ya, tawuran anak-anak STM itu dulu. Ternyata rata-rata orang yang tawuran itu adalah orang yang dari keluarga broken home. Bapak ibunya cerai, nggak jelas ujung-ujungnya. Dia merasa sendiri, masa depannya suram, tidak ada kasih sayang, maka dia merasa satu-satunya untuk menunjukkan diri adalah kekerasan segersang hati yang dia rasakan. Ini harus kita tahu ibu bapak sekalian. Jadi orang tua membesarkan dengan kasih sayang, maka anak kita akan menjadi anak yang empati kepada orang lain. Tapi anak yang dibesarkan tanpa kasih sayang, apalagi dengan kekerasan, maka yang ada dalam pikiran dan karakternya adalah dia kekerasan. Oleh karena itu kalau dengan masyarakat sebenarnya kita tidak bisa sembarangan. Oh ini anak gini, anaknya siapa nih? Nanti apalagi seperti sekarang, guru saja mukul pakai koran dipenjarakan. Ini banyak kadang kebablasan antara kekerasan dan ketegasan. Saya ingin menyampaikan, boleh dipukul, nanti pasti digugat. Mana ada pendidikan boleh mukul? Boleh, tapi dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak membahayakan. Perlu. Ya dicubit dikit, masa nggak boleh sama sekali? Akhirnya apa? Anak-anak sekarang tuh tanpa kendali. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa berbuat tegas. Kalau tegas dianggap keras, dan kalau keras harus dipenjara. Akhirnya siapa yang akan mendidik kita? Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis atas jawabannya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik anak-anak kita. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan masuk dalam segmen nasihat Ustadz untuk para penanya yang sudah menuliskan di kolom komentar kami melalui Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz, di mana ini para penanya yang sudah masuk dan menuliskan kolom komentar di Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1 berkaitan dengan tema besar kita, perilaku menyimpang akibat kurang kasih sayang. Nah, kami persilakan, ini yang pertama ada 97_IM_93 ini kalau di Instagram kami. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, jadi teman saya dia itu LGBT, padahal dia lelaki yang tampan menurut saya Ustadz. Saya sudah sering mengingatkan untuk berubah, tetapi teman saya ini sudah kelewat batasnya. Dia bahkan berpacaran dengan sesama jenis. Apakah benar jika kurangnya kasih sayang dan kedekatan dengan seorang ayah dan ibu, ini akan berperilaku menyimpang? Dan bagaimana saya harus menasehatinya lagi Ustadz? Silakan Ustadz Riza Muhammad. Tadi kita sudah banyak membahas, baik saya atau Kiai Haji Nafis Khalil atau Khalil Nafis, kalau ternyata memang masalah dalam keluarga itu sering terjadi dari keluarga yang broken home, berantakan. Suami istri yang tidak normal hubungannya atau sering bertengkar, cekcok dan sering terjadi hal-hal yang tidak baik dalam keluarganya akan berdampak kepada anaknya. Bahkan maksiat dari seorang suami akan berpola tingkah laku kepada istrinya. Maksiat istri akan berpola kepada tingkah laku suaminya. Suami yang bertingkah berarti ada maksiat dalam istrinya dan sebaliknya. Ini menandakan kalau ternyata dalam surat Toha ayat 124, "Waman a'rada an dzikri." Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah jiwanya akan selamat. Dan sebaliknya, maksiat itu sering menuntun kita pada perbuatan hidup yang tidak tenang dan hidup yang selalu membuat rizki kita tidak cukup. Itu kenapa maksiat dan dosa harus dihindari. Nah, kalau terjadi maksiat dan dosa dalam rumah tangga, efeknya luas. Termasuk perilaku anak-anak itu akan ke bawah suasananya. Itu kenapa tanggung jawab rumah tangga dalam menikah ada 3 yang ditekankan Allah dalam surat Ar-Rum. Ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Rumah tangga harus tercipta ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, cinta yang kuat di antara sesama, warahmah, dan kasih sayang yang sempurna.
Maka ketika ini diwujudkan, normalisasi hubungan akan terjadi. Nah kalau sudah ada teman yang kayak gini, gimana caranya? Ya kita doakan, karena hidayah itu bukan di tangan kita ya Pak ya. Ibu, kita doakan ya Allah sembuhkan dia, sehatkan dia. Selebihnya serahkan kepada Allah dari doa. Atau juga ada usaha, nasihat dan lain sebagainya. Kalau belum berubah juga, biarkan Allah nanti yang menentukan takdirnya. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Berikutnya kami persilakan, ini kami akan bacakan Syefi Permana yang sudah bergabung dalam kolom komentar kami. Assalamualaikum Yai, izin bertanya, perilaku menyimpang itu takdir atau penyakit Ustadz? Silakan Yai. Ya, semuanya pasti takdir Allah. Ada kalanya semuanya itu yang terjadi karena memang langsung dari Allah diciptakan seperti kelainan itu, ada karena efek dari kasih sayang, efek pergaulan, efek interaksi. Jadi kalau kita bicara soal takdir dalam arti izin Allah, semua izin Allah, tapi kita bisa mengubahnya dengan perilaku, dengan upaya kita. Oleh karena itu bagi kita semua, mungkin ada lahir yang langsung mungkin 2 jenis kelamin sekaligus. Maka kita harus operasi dia. Kita udah dokter cari. Atau ada kalanya dia lahir namanya khunsa muskil, nggak punya kelamin sama sekali. Ada yang begitu Allah takdirkan. Maka kita harus luruskan. Secara kejiwaan begitu. Sedari kecil dia bentuknya laki-laki, jantan, ganteng. Kok melambai. Senang sama laki-laki. Itu kejiwaan. Ada yang kadang juga perempuan kok kayak cantik, kok senang sama perempuan juga. Atau memang dari awal perempuan tapi kok maskulin, kalanya jantan banget. Jadi sebenarnya semua takdir Allah, ada kalanya yang langsung memang Allah ciptakan sebagai bagian dari kelainan, tapi ada kalanya usaha kita bisa lakukan dengan cara apa? Ya mari tadi didoakan, kemudian kita ajak. Kita tidak mungkin kita akan bisa meluruskan, semua yang meluruskan juga Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai Haji Khairul Nafis, Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih semua, kita berharap semuanya agar keluarga kita terhindar dari perilaku yang menyimpang. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berkolaborasi dengan TV One dan Muslim Center melalui Komisi Dakwah kembali mengadakan gelaran kompetisi Dai Champion Standarisasi MUI pada Senin 3 Februari 2025 yang bertempat di kantor pusat MUI Jakarta. Ya, kita alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia di Komisi Dakwah ini ingin mencari bibit-bibit dai yang memang punya talent cukup baik. Karena permintaan kita bukan hanya nasional tapi juga internasional. Jadi yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, dan bisa juga berbicara dengan berbagai segmen masyarakat ya. Mulai dari tingkat paling bawah, tengah, dan sampai paling atas. Nah, saat yang bersamaan kita ingin menampilkan dakwah yang nyaman, dakwah yang membuat orang itu terinspirasi dan membuat dakwah itu yang memberikan solusi kepada masyarakat. Kompetisi Dai Champions 2025 mengusung tema dakwah Islam jadilah juara dengan menghadirkan 50 orang peserta yang berasal dari berbagai daerah. Di antara 50 peserta tersebut terdapat 3 pemenang Dai Champions 2025 yaitu Agus Fadila Sandi, Ujang Deden Nurul Hakim, dan Alexander Zulkarnain. Program ini sangat bagus sekali, bagaimana nanti ke depannya bukan hanya sekali saja, ini baru perdana. Kami mudah-mudahan nanti ada Dai Champion yang dimana mungkin kalau teman-teman lihat ada Clash of Champion kayak gitu, di sini nanti ada Clash of Dai seperti itu, mempertandingkan dai-dai yang sangat luar biasa. Dan saya yakin ketika kami dari manajemen dakwah Muslim Center, output kami adalah kita akan melahirkan dai-dai baru, dai-dai muda baru yang mana mereka mampu berdakwah secara literatur yang baik. Acara ini sangat luar biasa, tentu ini patut kita apresiasi, terutama kami para dai dengan adanya acara seperti ini tentu men-challenge, mendorong kami para dai untuk senantiasa mengupgrade diri kami dan terus membaca peluang-peluang bagaimana kita bisa mensiarkan dakwah ini bukan saja kepada jamaah offline tapi juga kepada jamaah online. Alhamdulillah, semoga menjadi doa terwujudnya menjadi sang juara
Itu harapan saya bukan hanya Champions ini di tahun 2025 aja, melainkan terus berkelanjutan sehingga melahirkan dai-dai yang hebat dan bermartabat. Dengan adanya gelaran Dai Champions 2025, diharapkan dapat mendorong para dai dan daiyah agar siap menghadapi tantangan dakwah di era digital yang semakin berkembang pesat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan tayangan kami yaitu Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatina fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh